Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Kita ketemu di dalam program Klinik Hukum IMTV. Selama 60 menit ke depan kita akan mengudara di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kerjasama antara Kesbang Pol Kota Semarang dan juga PAL, Persatuan Aktivis LSM di Kota Semarang, yang kali ini saya rasa menarik. Biasanya kita talkshow di studio, kita di luar, kerjasama dengan Kesbang Pol dan juga PAL untuk mendiskusikan ya sesuatu hal yang menurut saya penting. Kenapa penting? Karena kita akan mendiskusikan soal bagaimana organisasi kemasyarakatan ya khususnya di Kota Semarang ke depannya itu seperti apa. Jadi kalau kita sedikit ke belakang ya setelah keberadaan pasca reformasi ya, pasca reformasi itu banyak sekali kemudian muncul organisasi masyarakat, keran transparansi mulai dibuka juga, sehingga banyak sekali organisasi-organisasi masyarakat yang berlatar belakang berbeda, tetapi saya yakin punya satu bingkai, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi mereka mengkonsentrasikan diri pada ada yang lingkungan, ada yang isu hukum, ada yang kepedulian sosial begitu ya. Sehingga nanti apakah kemudian dengan keberadaan Ormas ini itu cukup dengan undang-undang Ormas dan juga Perpu ya. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ramai ada Perpu juga, atau memang nanti kemudian arahnya pada Perda, adanya Perda. Nah, kalau lihat ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena banyak dihadiri oleh para aktivis di Kota Semarang. Sebelum senarasumber diskusi klinik hukum kali ini, saya akan balik. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mengungkapkan kira-kira arah ke depan Ormas itu seperti apa, apakah memang perlu ada sebuah aturan hukum yaitu Perda Ormas di Kota Semarang atau seperti apa. Di sini ada banyak dari organisasi masyarakat, disebut siapa Pak Ketua tadi itu, ada dari Muhammadiyah, ada tokoh masyarakat juga, sehingga nanti saya persilahkan yang lain juga punya hak yang sama untuk mengungkapkan, karena ini adalah FGD, Forum Group Discussion. Mungkin yang pertama Pak dari Muhammadiyah terlebih dahulu, barangkali ada hal yang perlu masukan ke depan seperti apa. Mungkin panitia bisa membantu mic-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la khaula wala quwata illa billah. Jadi pada tema hari ini barangkali nanti juga teman-teman yang lain bisa memberi masukan bahwa keberadaan Ormas dan tatanan yang ada di Semarang ini memang cukup bagus ya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Jadi kalau keberadaan Ormas yang ada di Semarang itu baik tercatat maupun tidak tercatat, itu di Kota Semarang itu cukup subur, tumbuhnya subur sekali. Jadi grow terhadap Ormas di Kota Semarang itu luar biasa. Nah, sehingga karena banyaknya Ormas ini perlu adanya pemberdayaan, pendampingan dan pengarahan. Bukan berarti didikte oleh pihak pemerintah, akan tetapi perlu adanya pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini perlu ada rambu-rambu yang bisa menjadikan pegangan. Sekalipun kita punya undang-undang Ormas, akan tetapi perlu adanya kearifan lokal, itu yang perlu dilakukan. Mungkin antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang bisa jadi berbeda, antara Kota Semarang dengan Bandung, dengan Surabaya, dengan Kalimantan, provinsi lain tentu berbeda, sehingga keberadaan Perda yang barangkali ini lagi digodok ataupun proses kajian akademik ini perlu bukan sebagai pembatasan terhadap ruang lingkup Ormas, akan tetapi memberikan rambu-rambu bahwa pemberdayaan terhadap Ormas itu perlu diatur sesuai dengan kearifan lokal. Kalau kita melihat barangkali satu-satunya yang ada forum komunikasi Ormas
itu se-Indonesia itu baru Kota Semarang. Walaupun di lain-lain ada, tapi tidak semasif Semarang yang dimana pemerintah ada perhatian serius di situ. Sehingga dulu ketika saya dan Mas Hartono mewakili Kota Semarang, teman-teman Ormas itu menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, satu-satunya pemerintah yang memberikan perhatian serius kepada Ormas yaitu Kota Semarang. Walaupun ada beberapa daerah-daerah lain, tapi dalam kategori yang lain penghargaan terhadap pembinaan Ormas. Artinya potensi-potensi ini perlu dijembatani oleh pemerintah. Di dalam undang-undang Ormas itu kan ada poin di mana pemerintah itu memiliki wewenang untuk melakukan pemberdayaan, bukan pembinasaan tetapi pemberdayaan. Saya kira itu maturan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua dari list panitia mungkin ada juga Pak Aris Pandan dari NU. Saya persilahkan yang kedua, singkat juga Pak masukannya, tanggapannya soal posisi Ormas seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior-senior tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Jumai. Izin ini tadi disebutkan bahwasannya banyak ormas yang ada di Kota Semarang, ada yang berbadan hukum dan tidak. Saya beberapa waktu lalu dapat list-listnya, ada yang bidang kebudayaan, seni, keagamaan dan lain-lain gitu. Nah, saya berkaca di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, sebelumnya itu kan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri ya, Pak Cahyokumolo zaman itu diminta untuk bagaimana memetakan Ormas, LSM dan lain-lain itu agar lebih tertib administratif ya, bisa melakukan pemberdayaan, pendayagunaan dan lain-lain. Nah, ini sangat penting bagi seluruh ormas dan LSM maupun organisasi yang ada di Kota Semarang ini. Karena apa? Untuk memetakan beberapa macam sub-sub yang harus dia lakukan melalui visi dan misinya masing-masing. Tidak semua ormas mungkin berbeda tentang visi misi, tidak berbeda tentang pandangan dan lain-lain. Nah, dengan pemetaan terus bisa jadi nanti melalui Perda ini diharapkan bisa memberikan sebuah daya saing. Pergerakan ormas ini bisa dirasakan lebih bermanfaat lagi. Contohnya nanti kalau pemain bidang kebudayaan nanti berhubungan dengan dinas pariwisata ataupun dan lain-lain, dan nanti dikelompokkan. Bidang sosial, bidang keagamaan, ini kerjasama dengan ini dikelompokkan sehingga tidak liar, dan sehingga di sana sudah ada aturan yang jelas melalui Perda itu pemberdayaannya apa, dan nanti dinas terkait yang bisa diajak kerjasama ini apa. Mungkin ada stakeholder atau pihak ketiga yang mungkin bisa mensupport ormas-ormas itu nanti seperti apa. Harapannya ormas ini tidak hanya tergantung melalui dana atau APBD dari pemerintah gitu ya. Harapannya dengan melakukan pemetaan melalui Perda dan itu ormas ini bisa lebih mandiri, bisa lebih berdaya guna, dan lebih bisa mensejahterakan, mungkin bisa jadi anggotanya ataupun beberapa pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Saya yakin ormas-ormas yang dibentuk di Kota Semarang ini didirikan dengan tujuan yang sangat baik, yang mungkin mempunyai tujuan masing-masing ya, dan mempunyai arah yang baik dan jelas. Tidak mungkin kalau ormas LSM itu memberikan sebuah hal yang negatif. Kan ada cross check and balance yang harus kita jaga di situ. Salah satunya dengan adanya teman-teman dari ormas dan LSM ini. Nah, diharapkan juga nantinya di dalam Perda itu ada yang namanya tujuan yang jelas. Di masing-masing bidang itu tadi ada targetnya, ormas harus kayak gini, melalui dananya dari mana dan sebagainya, ataupun dari independensi dari mana gitu, dan bisa diharapkan mandiri. Dan itu kalau bisa sudah kelihatan ini hasilnya, ormas ini melakukan kegiatan apa juga bisa di publish ya, biar masyarakat itu mengetahui ormas itu ternyata sangat banyak manfaatnya, sangat banyak kiprahnya.
yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga citra positif teman-teman ormas LSM ini bisa naik di mata masyarakat, sehingga bisa menaikkan kepercayaan publik dan memperkuat daya rekat atau hubungan engagement antara pemerintah, ormas, masyarakat melalui ormas ini. Mungkin masyarakat bisa lebih memperkuat engagement antara pemerintah dan masyarakat melalui ormas dan LSM ini. Mungkin itu dari saya, pandangannya singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aris dari NU. Satu catatan penting saya adalah ini bukan membinasakan, tetapi adalah pemberdayaan. Yang kedua adalah perlu melakukan pemetaan nih terhadap keberadaan ormas yang memang luar biasa banyak sebagai salah satu parameter di negara demokrasi, saya rasa gitu. Nah, kedua, ini sudah hadir narasumber yang menurut saya juga kompeten di depan Bapak Ibu sekalian, Pak Joko Hartono dari Kesbangpol Kota Semarang, yang barangkali dapat menyampaikan beberapa hal, respon beberapa teman ormas ya, kaitannya dengan pemetaan, identifikasi keberadaan ormas, dan bagaimana kemudian ada satu benang merah yang bisa mempertemukan beragam ormas ini. Silakan Pak Joko Hartono. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para tokoh ormas yang kami hormati, terima kasih. Saya selaku wakil pemerintah yang ada di sini dari Badan Kesbangpol ingin sedikit sebelum menjawab apa disampaikan oleh Mas Aris Pandan dan Mas Jumai tadi, saya ingin menyampaikan sebuah informasi Mas Karman. Yang pertama bahwa betul hari ini itu sudah bergulir Raperda Ormas, sudah dibahas beberapa kali di Pansus DPRD. Memang Raperda ini adalah Raperda inisiatif DPRD. Kemudian Raperda ini beberapa kali dibahas sehingga mengambil kesimpulan bahwa Perda Ormas di Kota Semarang dibutuhkan dalam hal satu, kalau kita melihat pengelolaan organisasi masyarakat itu paling enggak ada 3 entry point Mas Parman. Yang pertama adalah bagaimana pembentukannya, kemudian bagaimana pendaftarannya, bagaimana pengawasannya terhadap kegiatan ormas, dan terakhir pemberdayaannya. Untuk 3 poin yang pertama tadi, pembentukan, kemudian pendaftaran dan pengawasan, itu sudah selesai di level regulasi tingkat pusat, baik itu undang-undang, PP maupun Permendagri. Sehingga disepakati antara pemerintah dengan DPR, Raperda Ormas di Kota Semarang nanti tidak akan menyentuh 3 poin itu. Bagaimana pembentukannya, bagaimana pendaftarannya, bagaimana pengawasannya, itu mengikuti regulasi yang ada di Undang-Undang Ormas dan turunannya. Yang dikembangkan dalam Perda Ormas ini adalah pemberdayaannya Mas Parman, pemberdayaannya. Kalau bicara pemberdayaan ormas, alhamdulillah Semarang ini dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Pemda Pembina Ormas terbaik 2019 di Indonesia, begitu kira-kira yang tadi sampaikan Mas Jumai. Maka apa yang sudah kami lakukan antara pemerintah dengan para ormas selama ini sehingga dinilai baik itu, insya Allah akan kita tuangkan dalam bentuk perda. Kita tulis dalam bentuk perda untuk kemudian disahkan oleh DPR sehingga nanti menjadi sebuah regulasi yang mengikat kepada seluruh stakeholder agar keberlanjutan pemberdayaan ormas di Kota Semarang ini bisa terus menerus, siapapun nanti yang berada, siapapun nanti yang memimpin, siapapun nanti yang menjabat di Kesbangpol dan sebagainya, insya Allah akan terus berjalan. Tujuannya mengatakan Pak Parman. Kemudian pemberdayaan apa yang sebenarnya ingin dikemas di dalam perda ini? Kami semua sepakat bahwa semakin demokratis sebuah negara, maka partisipasi publiknya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak demokratis, partisipasi publiknya semakin kecil. Maka kemudian konsep bergerak bersama membangun kota itu adalah sebagai perwujudan bagaimana membangun demokratisnya Kota Semarang dalam membangun. Bahkan ada sebuah teori pemerintah yang mengatakan demikian Pak Parman, ketika pelayanan publik itu didominasi oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah berkembang melebihi kemampuan pemerintah. Maka di sana perlulah adanya
konsep pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah ormas. Kemudian Mas Parman, ketika kita sudah sepakat dengan konsep pemberdayaan masyarakat, kita semua sudah sepakat selama ini bahwa teman-teman ormas itu diposisikan sebagai pelaku-pelaku pembangunan. Jadi kita semua selama ini, hampir selama 10 tahun ini sudah seiring sejalan antara ormas dengan pemerintah. Ormas bukan sebagai oposisi pemerintah, tapi kita bergerak bersama membangun Semarang. Dan yang terakhir terkait dengan klasterisasi itu, beberapa tahun ini sudah kita lakukan, namun memang belum semua klaster-klaster itu mampu menjadi mitra-mitra kerja pemerintah di semua bidang, di semua dinas dan sebagainya, sehingga di sana nanti insya Allah kita harapkan dengan munculnya Perda Ormas ini tidak ada keraguan-raguan bagi siapapun, pemerintah maupun korporat, perusahaan swasta dan sebagainya, untuk bermitra dengan ormas dalam memberikan pelayanan publik. Maka kita semua sangat berterima kasih hari ini teman-teman ormas sudah banyak memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik tidak hanya menjadi dominasi pemerintah, tapi sudah menjadi milik bersama antara masyarakat dan pemerintah. Saya kira demikian Mas Parman, rancangan yang kami susun, dan mohon doa restunya semoga nanti pembahasan ini berjalan dengan baik, dan tentunya Perda ini adalah bukan milik pemerintah, bukan hanya milik DPR, tapi milik seluruh masyarakat Kota Semarang. Kami tentunya juga ingin harap forum ini dan di forum berikutnya ingin panjenengan memberikan gagasan-gagasan pentingnya untuk kemudian nanti dimasukkan ke dalam Raperda Ormas. Demikian Mas Muhammad, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Ada 2 catatan penting yang nanti kita juga akan kupas lebih jauh soal pemberdayaan dan juga pengawasan. Nah, ini yang nanti barangkali bocoran di draft raperdanya seperti apa. Tapi kita simpen dulu, kita akan bergeser kepada Pak Ustadz nih, kawan seprofesi saya, Bapak Robani Albar. Ini beliau adalah praktisi, advokat, aktivis juga. Saya ingin mempersilahkan untuk kemudian memberikan tanggapan dalam konteks perspektif hukum ormas itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan, nanti akan kami berikan pandangan kepada sesepuh ormas Kota Semarang, Pak Joko, Pak Swandoyo, Pak Slamet, dan satu lagi 5 ya Pak, 3 kandidat yang lolos dalam seleksi calon calon ketua Forum Komunikasi Semarang Bersatu. Perlu saya sampaikan begini, Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita semua paham, khususnya yang hadir di sini, senior-senior saya semua, tidak dapat kami sebut satu persatu karena saking akeh bolone sehingga saya melihat senior-senior saya ini yang saya banggakan, saya hormati, dan semua yang hadir juga wabil khusus seprovinsi saya juga senior saya ini luar biasa di dalam dunia hukum. Kalau kita bicara tentang hukum, Indonesia sepakat negara hukum. Oke, setuju ya? Oke. Yang kedua tentunya regulasi yang mendasari kita hidup berbangsa, bernegara, mulai dari tingkat yang terbawah itu tingkat di kampung RT sampai presiden, itu semuanya tak lepas dari aturan hukum. Maka Indonesia sepakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya sampai peraturan RT. Nah, terkait Perda Ormas di Kota Semarang, kalau Perda Ormas di Jawa Tengah itu sudah disahkan, yaitu Perda nomor 3 tahun 2022 Gres terbaru. Nanti bisa dibuka Google, ada 70 pasal lebih dan seterusnya. Saya sepakat bahwa Kota Semarang beda dengan kota-kota lain, maka yang belum ada di Perda Provinsi bisa diusung atau diusulkan oleh teman-teman aktivis, teman-teman media, teman-teman wartawan, dan teman-teman aktivis lewat perwakilan DPR kota masing-masing. Kenapa? Karena DPR sendiri nuwun sewu tanpa masukan dari masyarakat, dan
Kalau inisiatif sendiri saya kira tidak semuanya bisa menjangkau yang namanya kepentingan-kebutuhan masyarakat Kota Semarang yang begitu banyak. Maka harapan kami diskusi ini poinnya satu, yaitu harus bisa mengabulkan Perda Ormas Kota Semarang. Setuju? Tepuk tangan untuk jenengan. Yang kedua, tentunya sesuai yang disampaikan tokoh dari NU, tokoh dari Muhammadiyah dan tokoh lainnya nanti, bahwa diantaranya terkait regulasi terkait dengan kemakmuran dan proses-proses lainnya yang terkait kegiatan-kegiatan ormas bisa terakomodir di Perda. Tujuannya seperti yang disampaikan Pak Hartono, supaya walaupun nanti di Kesbangpol itu gonta-ganti pimpinan, itu tetap regulasinya atau pedomannya, patokannya ada. Karena kalau acuannya dari Undang-Undang 17 yang dirubah menjadi Undang-Undang 26 itu tidak semua terrangkum di situ, makanya perlu Perda. Sebelum saya sampaikan kepada nanti berurutan, izin Pak moderator, nanti sesepuh dikasih waktu singkat padat terkait pendapatnya tentang Perda Ormas Kota Semarang. Dan seperti yang saya aturkan, masih ada 3 berikutnya kandidat Ketua FK Forum Komunikasi Semarang Bersatu. Maka untuk itu waktu kami persilahkan Pak Joko, monggo mic-nya diaturke Pak Joain. Singkat padat terkait pendapat tentang Perda Ormas Kota Semarang. Matur nuwun Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Saya lihat saya di sini kelihatannya paling senior karena baru 77 Mas ya. Bahwa segala sesuatunya, experiences is the best teacher. Pengalaman itu guru yang terbaik dari segalanya. Baik, saya akan menyampaikan atau jangan sampai terjadi satu perda yang kemarin sudah disosialisasikan tentang kemiskinan yang ada di perempatan, yang itu kemudian kalau kita memberi diberi didenda 1 juta ya. Nah, ini apa sesuai, apa bisa diaplikasikan? Ternyata enggak. Pertanyaan saya, Pak Oga yang ada di Simpang 3, Simpang 4 dan lain bagaimana? Itu satu. Kemudian mungkin saya ke Pak Joko. Pak Joko pengen yang pakar, yang juga moderator. Bahwa Gini rasio kita, indeks Gini rasio di Semarang itu 0,435. Itu sudah lampu merah loh Mas. Ya. Dengan adanya keuntungan demografi, kemudian ini Gini rasionya begini, pemerataannya kita lihat aja. Ya tadi di perempatan dan lain-lain. Ini yang jadi hal-hal yang menjadi kekhawatiran saya. Padahal kita ini negara yang amat kaya raya dari sisi sumber daya alam, tinggal dari sisi sumber daya manusia. Tapi tadi dibilangkan bahwa khusus Semarang itu mempunyai suatu karakteristik yang bagus. Ada kota lama, ada ini guyub dan lain-lain. Tapi yang jangan sampai terjadi perda yang sudah diundangkan tapi tidak efektif dan itu bertentangan dengan Gini rasio kita. Saya akan ingatkan, dunia kita ini sudah berputar berjuta-juta tahun, mungkin beratus-ratus tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang berat itu akan menumpuk di Khatulistiwa. Hal-hal yang berat itu apa? Logam tanah jarang, logam-logam yang lain. Itu kita semuanya ada. Jadi tidak logis kalau kita
akan terjadi hanya dengan Gini rasio 0,435. Harusnya Gini rasio kita ke 0,2. Cuman Pak Harto itu 0,2. Ini yang menjadi perhatian supaya tadi dikatakan oleh Mas Joko, yang penting itu adalah pemberdayaan, ya, pemberdayaan. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat. Nah, nanti dilanjutkan yaitu Bapak Andoyo, selanjutnya Pak Slamet dan Pak Ikhwan. Ya, singkat padat, masing-masing kandidat harus bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya rasa sudah banyak sekali yang diungkap ya, yang disampaikan dari pemetaan, perda, pemberdayaan, risiko generasi muda. Nah, ini langkah yang terpenting adalah perda segera dibentuk, yang dimana nanti kalau saya rasa yang membentuknya dari dewan itu akan politis sekali ya, nanti akan mohon maaf nih, tapi nanti kita juga akan bedah, kita akan kaji bersama lah. Jadi saya rasa ini yang mendapatkan rekom saudara saya semua yang terbaik. Ini bukan ajang pertarungan, bukan ajang persaingan, tapi menyamakan visi, begitu. Siapapun tetap kami akan mendukung. Semuanya juga untuk masyarakat Kota Semarang yang bisa lebih hebat lagi, bisa lebih maju lagi, dan ormasnya akan tertata dengan baik dengan adanya perda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya gini, kita semua paham bahwa dasar kita sebagai ormas atau aktivis itu pertama Undang-Undang 8 tahun 80 ya, itu dulu ormas basisnya adalah pengumpulan atau penghimpunan massa, sedangkan LSM adalah berbasis kinerja. Kalau undang-undang yang lama terus dirubah, semua lembaga yang dibentuk masyarakat di Undang-Undang 17 tahun 2014 itu semua diakui oleh negara, dirangkum satu kesatuan menjadi ormas. Kalau dulu ormas dan LSM beda. Kalau undang-undang yang baru ini sama, terus dirubah lagi menjadi Undang-Undang 16 2017. Maka acuannya itu di dalam ormas kita itu paling banyak lahannya yang bisa dikerjakan. Maka kalau seandainya kok ada teman-teman ormas yang tidak bisa kerja, kata Ustadz Jumai, berarti tidak memahami ormas. Lah kalau ormas itu kok tidak sejahtera, kata sahabat saya Mas Aris Panda, itu berarti tidak memahami sebagai ormas atau LSM. Itu yang mengendiko mereka berdua, bukan saya. Tepuk tangan buat dua sahabat kita. Maturun, saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya nanti bisa diskusi sampai mungkin 60 menit, mungkin masih 30 menit lagi ya. Maturun. Interupsi Ya, terima kasih. moderatornya Pak Robani atau Pak Karman itu ya. Ya, ini saya dibantu Pak, jadi kemitraan. Nah, yang kedua ada catatan. Nanti mungkin Pak Joko bisa menyampaikan soal bagaimana konsep pemberdayaan dan pengawasan, masukan teman-teman. Saya persilahkan ada satu lagi mungkin dari teman yang hadir di sini, ormas lain. Sebelah kanan ada. Oh ya, saya persilahkan Bapak satu, silahkan kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngurah Panji, saya dari Ormas PPM Kota Semarang. Saya membayangkan apabila ke depan perdanya itu bisa seperti juga Dinas Koperasi mengawal koperasi. Jadi bagaimana pemberdayaan itu didefinisikan secara
lebih jelas gitu, step by stepnya. Begitu juga apa yang dimaksudkan dengan akuntabilitas dan transparansi. Itu dinyatakan secara operasional yang detail. Sehingga ke depan semua akses dari ormas tergantung daripada derajat pencapaian pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam dirinya maupun yang dilakukan, juga termasuk transparansi dan akuntabilitas yang dia capai dalam tahun kepengurusannya. Jadi mungkin saja saya mengusulkan mungkin ada baiknya juga melihat bagaimana Dinas Koperasi melakukan pengendalian terhadap koperasi yang menjadi binaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi ada Ibu satu ya yang pengen bersuara juga. Saya persilahkan satu lagi dari perempuan, mewakili perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengusulkan saya akan memberikan salam, yaitu salam Pancasila. Sekali lagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih begitu untuk dikebawakan dengan salam Pancasila. Saya akan mengusulkan dan saya sebagai tokoh budayawan yaitu agar budaya Kota Semarang itu banyak sekali. Tapi saya sangat prihatin sekali dengan Gedung Sobokarti. Gedung Sobokarti itu punya provinsi atau punya Kota Semarang. Tapi kalau punya provinsi, kegiatan di Sobokarti, Kota Semarang itu tidak ada provinsi tidak mengetahui bahwa ada kegiatan di Sobokarti itu banyak pentas wayang, itu uangnya dari sponsor dan kita selalu minta-minta. Dan salah satunya yaitu dari Sobokarti tidak pernah minta dan tidak pernah mengajukan di Kesbangpol Kota Semarang. Saya prihatin sekali, semoga Pak Joko untuk memberikan penjelasan bahwa Gedung Sobokarti itu punya siapa gitu. Jadi kalau punya provinsi mohon untuk hibah dari provinsi ke Kota Semarang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Lebih banyak ke Pak Joko ini kelihatannya. Jadi ada catatan penting saya tadi itu adalah soal konsep pemberdayaan. Yang kedua adalah pengawasan. Mungkin tadi disinggung sedikit soal transparansi. Saya yakin juga kita pasti dalam berposisi sepakat bahwa ketika kita ngomong ormas itu adalah publik. Jadi transparansi menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, kita pengen sedikit bocoran sebenarnya bagaimana sih sebenarnya masih draft ya Pak Joko ya, draft raperda soal ormas di Kota Semarang ini, konsep pemberdayaan dan pengawasannya seperti apa. Saya persilahkan kepada Pak Joko. Terima kasih. Tes ya, terima kasih. Mas Karman dan Bapak Ibu tadi, Pak Nengah, Pak Ngurah, Pak Titin, Pak Joko Wahyudi. Saya memulai mungkin begini Pak Joko. Sejarah mencatat bahwa perjalanan sejarah Indonesia itu dimulai dari pergerakan. Tahun 08, tahun 28, tahun 45, tahun 66, tahun 98. Pergerakan oleh siapa? Oleh ormas, Pak. Sepakat kalau ini Pak? Betul. Maka hari ini yang disampaikan Pak Joko itu adalah tantangan kita untuk membawa kemakmuran dan keadilan. Masyarakat yang adil dan makmur, begitu Pak. Kalau Pak Joko tadi menyampaikan tentang indeks Gini, kita sepakat bahwa betul indeks Gini dari tahun ke tahun bertambah. Artinya ketimpangan ekonominya bertambah. Kemakmuran yang dicita-citakan itu kalau tidak segera kita perjuangkan akan jauh panggang daripada api. Maka hari ini
ketika kita semua membahas perda ormas, salah satunya nanti adalah bagaimana agar ormas ini mampu menjawab tantangan yang tadi saya sampaikan. Bagaimana ormas ini mampu menjawab, menjadi pelopor-pelopor mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan cara bagaimana? Dengan cara adalah ketika ormas ini mampu memberikan pelayanan-pelayanan publik, maka insya Allah di sana tujuan kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan tercapai. Dengan cara apa? Tentunya kita harus membuat regulasinya dulu, Pak Parman. Regulasi di perda ini nanti insya Allah akan mengatur, yang pertama adalah bagaimana konsep ormas itu dikembangkan kapasitasnya dulu. Jadi pengawasan, mohon maaf, tidak kami masukkan ke dalam perda ini, karena proses pengawasan ormas diserahkan kepada undang-undang yang lebih tinggi, sudah komplit di sana, sudah selesai di sana, sehingga proses pengawasannya tidak masuk ke dalam perda ormas ini. Yang paling fokus adalah pemberdayaannya, pemberdayaan, penguatan kapasitas organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia ormas, agar ormas ini nanti mampu memberikan pelayanan-pelayanan publik di segala bidang, termasuk bidang kebudayaan, Bu. Jadi teorinya mengatakan, Bu Titin, ketika pelayanan publik itu didominasi oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah berkembang melebihi kemampuan pemerintah. Contoh, Bu Titin, kalau depan rumah panjenengan disapu oleh pemerintah, got-got panjenengan disersi oleh pemerintah terus, kira-kira nanti kalau ada sampah di depan panjenengan, kira-kira itu urusannya pemerintah, kan mengatakan. Sehingga konsep hari ini adalah bagaimana bergerak bersama itu sebagai wujud partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pembangunan. Kalau nanti teman-teman ormas ini sudah memiliki kemampuan, baik kapasitas organisasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun kapasitas keuangannya, maka di sana akan banyak memberikan pelayanan publik. Kita cukup banyak belajar dari keberhasilan kawan-kawan ormas yang besar hari ini, NU dan Muhammadiyah misalnya. Berapa rumah sakit yang didirikan oleh kawan-kawan NU dan Muhammadiyah? Berapa sekolah yang didirikan? Berapa kemudian lembaga-lembaga sosial yang didirikan? Itu sebagai contoh nyata bagaimana teman-teman ormas juga mampu memberikan pelayanan publik. Konsepnya, Pak Ngurah, tidak seperti koperasi, Pak. Maaf, tidak seperti dinas UMKM. Kalau di ormas, konsepnya adalah social entrepreneur, kewirausahaan sosial. Jadi kawan-kawan di ormas ini ketika ingin hidup dan tumbuh dan berkembang, tentunya membutuhkan sebuah pendanaan. Ingin memberikan pelayanan publik tentunya membutuhkan pendanaan. Konsepnya adalah kewirausahaan sosial. Jadi pelayanan publik yang mengutamakan dampak sosialnya daripada profitnya. Tetapi kalau UMKM, koperasi dan sebagainya, mungkin di sana lebih banyak mementingkan profitnya. Tetapi kawan-kawan di NU, di Muhammadiyah itu ketika memberikan layanan publik, dia lebih banyak ke sosialnya, dampak sosialnya. Maka bahasanya bukan unit bisnis tapi amal usaha, begitu nggih Mas Jumainge. Bahasanya amal usaha. Nah, ini contoh-contoh dari kawan-kawan ormas yang sudah mampu memberikan layanan publik, itu akan bisa dikembangkan ke ormas lainnya melalui perda-perda menika. Dan tidak kalah pentingnya juga kami sampaikan bahwa konsep pemberdayaan ormas ini harapannya antara ormas dan pemerintah dan korporat itu seiring sejalan. Hari ini kita boleh sepakat bahwa alhamdulillah Kota Semarang sudah terbukti memiliki akselerasi pembangunan yang cepat sekali, itu karena kekompakan antara pemerintah, ormas dan korporatnya. Saya kira demikian Mas Parman. Ya, kuncinya pada pemberdayaan ya Pak Joko. Oke, mungkin Pak Ustadz ada tambahan, saya persilakan. Ya, hampir sama seperti yang disampaikan Pak Artono, dan saya menggarisbawahi bahwa semua kegiatan kalau dilakukan oleh pemerintah pasti Indonesia bangkrut. Seperti yang disampaikan, berapa ormas-ormas yang mengadakan kegiatan itu mandiri dari biayanya sendiri. Contoh ya, satu ormas lah, saya sebut nggak apa-apa ya,
NU itu mulai dari lahir sampai mati buancaan terus tiap hari. Nah itu nek ambil anggaran itu negara rak jebol itu mulai dari ngasih nama sampai puputan, lahiran, sampai nanti nikahan, sampai nanti rumah tangga, nanti sampai mantu, bahkan mati pun masih bancaan terus. Nah itu kalau anggaran negara jebol Indonesia, maka Indonesia harus berterima kasih kepada ormas-ormas yang ada di Indonesia, khususnya NU, Muhammadiyah, LDII, MTA, terus ada Ma'alul Anwar dan lain sebagainya. Banyak sekali, termasuk di Kota Semarang itu kan ada 200 lebih ormas dan semua bergerak luar biasa. Tepuk tangan untuk ormas. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sayang hari ini tidak ada dari DPRD ya yang dapat memberikan bocoran bagaimana sebenarnya konsep pemberdayaan terhadap ormas itu seperti apa, karena kita negara yang sangat plural, ada banyak beragam konsentrasi dari banyak organisasi masyarakat, sehingga konsep pemberdayaannya seperti apa itu yang menurut saya menjadi catatan penting kita untuk nanti barangkali bisa mengakses di naskah akademiknya dan juga soal draft raperdanya. Oke, ya, session yang selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu di sini ormas yang pengen menyampaikan 2 orang, satu sebelah kiri dari perempuan belakang, sebelah kanan ada? Sebelah kanan ada? Enggak ada. Saya persilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya perkenalkan, saya dari Lembaga Suara Publik LSP Kota Semarang. Saya Ana. Saya ingin bertanya ke senior-senior kami tentang perda di Kota Semarang yang kemarin itu muncul perda bahwa kalau kita mengasih ke pengemis itu kita akan didenda 3 bulan itu. Itu kan menjadi polemik di masyarakat. Sebenarnya kita ingin membantu masyarakat tapi justru malah kena perda tersebut. Bagaimana kita menyikapi polemik yang ada seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebelah kanan? Ada? Ya, walaupun ini sedikit di luar konteks, tapi ada irisannya Pak. Jadi yang disampaikan oleh Ibu tadi itu soal bagaimana sebenarnya ketika di dalam perda itu barangkali berimplikasi terhadap konsentrasi dari ormas itu sendiri. Jadi ada hal yang menurut publik, menurut ormas bahwa perda ini sangat mencederai keadilan, walaupun di ruang hukumnya ada proses judicial review, ada banyak hal yang sebenarnya dilakukan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan saya rasa. Kenapa? Karena saya rasa perda ormas ini juga tidak bisa kemudian tumpang tindih atau bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Nah, mungkin Pak Hartono bisa memberikan sedikit tanggapan soal itu. Jadi Bu Ana, saya mungkin menjawabnya dari sisi pemerintah ya Bu ya. Pertama begini Bu, tadi sampaikan ini sedikit keluar dari ormas ya, perda ormas terkait dengan perda tentang pengaturan pemberian bantuan di ruang publik begitu. Ini latar belakangnya mengatakan Bu Ana. Bu Ana mungkin sering mendengar ketika ada seorang pengemis, ada seorang peminta-minta di jalan ketangkep. Itu ternyata tasnya penuh dengan uang Bu. Sepakat nggih? Sepakat. Pernah dengar itu ya, puluhan juta nggih? Ya. Kira-kira kalau boleh saya tanya Bu Ana, pengemis di jalan itu satu hari kira-kira dapat berapa Bu? Kalau boleh saya cerita Bu, kami dari kawan-kawan yang melakukan penertiban itu, sama gaji kami pegawai kalah kami Bu. Saestu, gaji kami kalah. Maka Bu Ana sepakat enggak kalau memberikan bantuan di ruang publik, orang meminta-minta di jalan, di jembatan dan sebagainya itu kita hentikan agar tidak sepakat Pak? Oke, tidak sepakat, tidak apa-apa, kita juga forum demokrasi. Tujuannya apa? Agar
mereka-mereka yang berprofesi sebagai pengemis itu tidak bertambah, tetapi mereka mau untuk dididik menjadi orang-orang yang mandiri, kira-kira begitu. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, kira-kira apakah kita tidak khawatir kota kita nanti, mental masyarakat kita nanti akan dipenuhi dengan orang-orang peminta-minta? Karena hasilnya lebih besar, Bu. Nyun sewu, sehari sama kita pegawai dan sebagainya, pedagang menang mereka, Bu. Kira-kira begitu pertimbangannya. Dan kalau mau memberikan bantuan, disarankan kepada lembaga-lembaga sosial. Banyak sekali kawan-kawan yang punya lembaga-lembaga sosial, silahkan. Itu jawaban yang di luar konteks sementara. Tapi kalau saya ingin luruskan begini, Pak Karman, bahwa konsep pemberdayaan ormas yang ingin nanti dikembangkan, prinsipnya bahwa teman-teman ormas hari ini bukan sebagai objek pembangunan. Teman-teman ormas hari ini harus berproses menjadi pelaku-pelaku pembangunan di segala bidang: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, budaya, seni, ketentraman, ketertiban, Kamtipmas, ekonomi, UKM, keagamaan. Karena ketika semua bergerak bersama, maka insya Allah tujuan kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia akan tercapai. Melindungi dari apa, pertanyaannya mungkin begitu. Melindungi kita dari rasa kekhawatiran tidak kekurangan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Maka konsep pemberdayaan ormas adalah suatu konsep yang kekinian, di mana pelayanan publik itu bukan menjadi satu-satunya dominasi pemerintah, tapi sudah menjadi konsep bersama. Gambaran mengatakan Pak Parman, kalau pemerintahan ini tak ibaratkan perahu, kita hidup di Semarang ini tak ibaratkan perahu. Perahu ini tentunya punya tujuan berjalan, mau berjalan punya tujuan, misalnya ke Sumatera. Pemerintah hari ini cukup menunjukkan tujuannya ke Sumatera. Kemudian siapa yang mendayung perahu? Apakah pemerintah yang mendayung perahu kemudian masyarakatnya diam saja menjadi penumpang? Atau antara pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mendayung perahu? Kira-kira mana yang cepat sampai? Tentunya yang masyarakat turut serta mendayung perahu. Ya. Tujuan kita tetapkan dalam RPJMD, kemudian semua masyarakat bergerak mendayung perahu agar tujuan itu bisa tercapai setinggi-tingginya. Kesejahteraan masyarakat tercapai setinggi-tingginya. Kira-kira demikian Mas Parman. Ya Pak, terima kasih Pak Joko. Satu lagi session terakhir. Oh ya, silahkan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya duduk tapi sudah berdiri. Terima kasih. Yang pertama akan saya sampaikan bahwa Forum Komunikasi Semarang Bersatu, saya berharap benar-benar nanti menjadi satu wadah yang bisa mempersatukan seluruh ormas yang ada di Kota Semarang yang selama ini mungkin kami rasakan, mohon maaf Mas Jumai, belum mampu mewadahi keinginan-keinginan ormas yang mungkin juga belum tertampung di Kesbangpol. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Joko ya, bahwa kita mendayung bersama. Tetapi Pak, Kesbangpol itu mohon selektif juga, bahwa banyak sekali ormas yang mendapat bantuan itu untuk mencari hidup, bukan menghidupi ormasnya. Saya salut dengan NU Muhammadiyah, itu benar-benar anggota maupun pengurusnya itu menghidupi organisasi sehingga suatu saat organisasi mampu menghidupi anggotanya. Dan ini mohon nanti Kesbangpol juga jangan hanya karena kedekatan, tapi nanti kita hanya mencari jenang di Kesbangpol bantuan yang ratusan juta bahkan berjuta-juta itu hanya untuk bancaan para ketua, sekretaris, bendahara. Mohon maaf loh ya.
Kita banyak sekali tadi ya memberdayakan UMKM. Mungkin saya kenal sekali Bapak Robani, Pak Yai saya. Kiprahnya setiap hari memberi makan jamaah setiap hari, yo nggak miskin-miskin tuh. Alhamdulillah seperti itu. Kegiatannya bisa dilihat. Kemudian yang dari forum Jateng Gayeng ya Pak Robani. Kemudian Mas Hafid yang sekali, 2 kali, 4 kali, 1000 kali sampai bosan membuat program ormas ber-UMKM. Ini belum pernah ditangkap oleh para teman-teman ormas. Bahkan beliau membuat aplikasi bagaimana para anggota ormas ini bisa sejahtera dengan nggak kalah aplikasinya dengan Pak Mendikbud, nggak kalah. Seperti itu. Nah, ini mohon nanti mungkin ormas-ormas yang mempunyai potensi mengembangkan ekonomi kerakyatan mohon dipanggil oleh Kesbangpol untuk diajak berkolaborasi mengembangkan ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini usulan yang konkret gitu ya. Ada satu nyata. Ada satu catatan dari Ibu tadi ya soal yang belum terjawab, soal ada regulasi yang memang dianggap mencederai keadilan. Kalau memang ada semacam itu, ada banyak sebenarnya regulasi ya yang memang memberikan ruang bagaimana sebenarnya ketika ada temuan sebuah perda yang mencederai keadilan. Saya punya pengalaman juga, ini sekedar cerita, barangkali bisa diterapkan, dan ini saya yakin hak konstitusional ormas juga gitu. Jadi dulu kita advokasi undang-undang pesisir, sehingga ketika Perda Kota Semarang pada waktu itu menyusun perda, tetapi ketika undang-undang diputus di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan izin pengelolaan pesisir, akhirnya perda itu dibatalkan. Nah, saya intip berapa anggaran yang kemudian dikeluarkan untuk pembahasan perda. Saya yakin Bapak Ibu tahu semuanya, ratusan juta. Sehingga itu peran ormas di dalam konteks menyelamatkan APBD, dan ini hak konstitusional dari ormas. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi saja bahwa ada di dalam undang-undang lain yang sebenarnya bisa diatur peran ormas itu. Nah, terakhir ini sekaligus closing statement karena lebih dari 1 jam nanti saya disemprot sama pimretnya gitu ya, karena cuma 1 jam mengudara di IMTV. Kepada Pak Joko saya persilahkan untuk closing statement berkaitan dengan beberapa tanggapan teman-teman. Saya persilahkan Pak Joko. Terima kasih Mas Abi. Saya senang sekali ketika panjenengan punya keinginan untuk membangun kota bersama. Itu poinnya Mas. Persoalan dana dari pemerintah itu kalau boleh saya katakan sebenarnya kami tidak membantu, justru pemerintah yang dibantu. Karena tidak ada namanya bansos untuk ormas, nggak ada. Adanya adalah hibah. Hibah itu diberikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pemerintah. Kalau pemerintah punya tujuan dan sasaran, ormas membantu mencapai tujuan itu bisa diberikan hibah. Tetapi bukan hibah ini bukan dalam rangka untuk menghidupi ormas, tetapi untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah. Kemudian siapa yang memberikan hibah itu? Apakah semua harus Kesbangpol? Tidak, karena kami semua punya dinas teknis. Ketika panjenengan bergerak di bidang ekonomi UMKM, di sana ada dinas koperasi UMKM. Ketika bergerak di bidang dinas kesehatan, di sana ada dinas kesehatan. Bergerak di bidang lingkungan hidup, ada dinas lingkungan hidup dan sebagainya. Maka Forum Komunikasi Ormas FKSB ini adalah untuk mewadahi semua ormas, kemudian di klaster-klaster sesuai dengan kegiatannya, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya. Kemudian nanti itu akan menjadikan mitra kerja dinas di sana. Akan menjadi mitra kerja. Dan tidak mungkin kami bisa tahu aktivitas ormas sebuahnya ini kalau tidak kita wadahi. Maka Forum Komunikasi Ormas ini sebagai wadah berhimpunnya ormas untuk bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan korporat. Saya kira begitu Mas Abi, dan saya sampaikan betul kami di Kesbangpol itu memberikan hibah kepada ormas, namun jumlahnya tidak banyak, dan kami pastikan hibah itu adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka membantu pemerintah, bukan pemerintah membantu ormas. Sepakat di sini nggih? Sepakat ya. Closing statement saya Mas. Sekali lagi saya sampaikan, hari ini negara, pemerintah bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua. Dari Sabang sampai Merauke,
dari Rote sampai Miangas sampai Pulau Rote. Maka kita bangun Indonesia secara bersama-sama, bergerak bersama membangun Indonesia, membangun Semarang, membangun Jawa Tengah, dan Ormas adalah kekuatan yang sudah terbukti sepanjang sejarah menjadi trigger-trigger pembangunan. Terima kasih dari saya. Monggo Pak Ustadz, saya persilahkan closing statement. Alhamdulillah luar biasa. Di akhir acara perlu saya sampaikan begini, kita semua sepakat untuk menggiring bersama ngegulkan Perda Ormas Kota Semarang. Sepakat. Kalau seandainya DPR-nya lede, kita ngapain? Ya, demo. Siap ya? FKSB siap? PAL siap? Ya, maka kesimpulan saya, closing statement saya adalah seandainya Perda Ormas Kota Semarang kok nggak cepet goal, saya pesan kepada FKSB Kota Semarang di demo. Kalau misalnya sarane Pak Hartono audiensi iki luwih alusan. Kok FKSB ora gerak, PAL gerak, Pak Agung siap? Rawani deh. Insya Allah kalau bisik-bisik ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah DPR akan mendengarkan apa yang menjadi maksud tujuan panjangan semua. Karena tadi yang saya sampaikan, DPR itu sama seperti kita. Kalau ibaratnya diidik, dikuri-kuri ya kroso, misalnya dibengok ya krungu. Jadi kewajiban panjenengan semua sebagai tokoh-tokoh Ormas Semarang harus memberi dorongan, memberi nek coro LSM gertaan, nek ora digertak ora empan yo di demo ya, dan seterusnya. Maturun gitu Mas Karmanto. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Satu catatan penting terakhir saya adalah, satu, kita mendiskusikan Ormas, tetapi hari ini kita belum satu hal yang menurut saya kita belum tercerahkan semua. Sebenarnya apa isi Ormas, Raperda Ormas yang ada di Kota Semarang. Nah, barangkali ini menjadi sesuatu yang mari kita sama-sama akses naskah akademiknya, mari kita sama-sama pelajari perpasalnya, sehingga itu benar-benar memberikan hak kepada Ormas untuk berpartisipasi dalam konteks membangun negara kita. Tentunya dengan bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira itu saja diskusi program klinik hukum kerjasama antara Kesbangpol Kota Semarang dan Persatuan Aktivis LSM di Kota Semarang. Sampai ketemu dengan diskusi-diskusi menarik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.